Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pada malam hari ini, izinkan saya ingin menyampaikan atau menanggapi beberapa pernyataan dari saudara Giyas Khalifah, yang mana tim sukses Anies Baswedan dan menjabat juga sebagai komisaris utama Taman Impian Jaya Ancol, yang ternyata menyesatkan, salah berpikir dan melawan intelektualitas. Jadi bisa kita sebut bahwa beliau ini salah otaknya, error dia. Nah, antara lain yang saya mau menanggapi statement daripada saudara Giyas Khalifah. Pertama, soal tanggapan dia mengenai penggiat media sosial yang bernama Ade Armando dan Denny Siregar, bahwa beliau ini sebenarnya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang memperjuangkan kebenaran sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Jadi tidak ada yang salah oleh beliau, bahwa ketika beliau mengatakan bahwa NKRI harga mati dan Jokowi memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, tidak radikal, toleran, dan itu memang bagus, karena itu yang memang Indonesia butuhkan gitu. Narasi-narasi diksi yang disampaikan oleh Ade Armando dan Denny Siregar. Jadi apanya yang salah gitu? Nah, saya juga ingin meluruskan pernyataan Giyas Khalifah mengenai soal Said Agil Sirot, Quraisy Shihab, Kang Jalal. Memang dia tidak berbicara atau mengaku sebagai Syiah, tapi dia memahami betul tentang aliran pemikiran Syiah. Dan bukan Syiah saja, semua aliran pemikiran mereka paham. Jadi ya itulah intelektual cendekiawan muslim yang memang harus kita hargai, bahwa dinamika di dalam Islam itu ya memang ada beberapa pemikiran dari Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, terus purunya juga dari Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan itu memang realitas gitu. Ketika Syiah ini memang ada, dianut oleh sebagian umat Islam di Indonesia yang diperkirakan 3-4 juta, itu realitas politik juga gitu. Artinya memang ada gitu. Jadi kenapa harus dikhawatirkan? Soal dia minoritas, iya, tapi dia juga bisa hidup gitu di negara yang demokratis. Jadi sekali lagi bahwa soal Syiah dia merasa tidak paham, ini kan perlu diluruskan bahwa Syiah itu sangat toleran dan dia mendukung NKRI, karena bagi doktrin Syiah bahwa NKRI itu memang harga mati, hubul waton minan iman, artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Jadi tidak ada keras radikal sama sekali soal Syiah. Dan kita ketahui juga Bapak Anies Baswedan ketika dia berkiprah di Paramadina itu tahu betul tentang Syiah. Bahkan doktrin daripada seniornya Dr. Nurholis Majid itu paham tentang Syiah. Jadi Giyas juga mengatakan bahwa Anies Baswedan itu tidak paham Syiah atau dituduh Syiah, ya kan? Kita mana tahu keimanan seseorang. Jadi jangan menganggap bahwa
soal Syiah ini sesuatu yang utopis gitu. Memang ada. Dan itu kita ketahui bahwa Pak Anies Baswedan sendiri sangat paham tentang Syiah. Soal keyakinan dia Syiah atau tidak, kita tidak tahu, itu memang keimanan seseorang. Jadi kita harus hargai gitu. Dan yang lain juga perlu diluruskan nih pernyataan Ges ini. Soal Syiah bertentangan dengan Khulafaur Rasyidin. Kalau saya lihat dalam sejarah Islam, ketika khalifah-khalifah dari Abu Bakar, Umar, Utsman, itu Sayyidina Ali selalu menjadi advisor, selalu menjadi penasehat khalifah. Jadi tidak ada yang berseberangan gitu antara Ali dengan khalifah pertama, kedua, dan ketiga. Selalu menjadi advisor, penengah, selalu menjadi think tank beliau. Jadi jangan dibentur-benturkan gitu persoalan antara Ali dengan Khalifah Khulafaur Rasyidin. Jadi sebenarnya fine-fine aja, bagus-bagus aja bahwa Ali justru menunjukkan kebesarannya bahwa ketika beliau tidak menjadi khalifah, tapi diperlukan beliau siap gitu untuk memberikan advice, nasihat tentang pemerintahan. Jadi tidak ada yang berseberangan, tidak ada yang saling bertabrakan gitu antara Khulafaur Rasyidin dan Syiah. Dan juga Ges ini terlalu melihat sejarah-sejarah Islam yang kelam, yang hoax, yang bersumber dari rujukan-rujukan yang tidak jelas, sehingga beliau menjadi salah dalam menilai ajaran Syiah. Memang Syiah itu bukan agama, dia itu sebuah mazhab, salah satu pemikiran mazhab dalam Islam. Ada Mu'tazilah, ada Ahli Sunnah wal Jamaah, ada Khawarij, ada Syiah. Nah di Furu'udinnya itu ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi memang bukan agama Syiah itu, tapi sebuah mazhab, aliran pemikiran. Dan itu dibenarkan di dalam kerangka berpikir, di dalam beragama juga. Jadi tidak ada yang saling bertabrakan gitu. Dan itu sah-sah saja, dibolehkan dalam Islam. Jadi itu yang perlu diluruskan Ges Khalifah, supaya beliau ini jangan gagal paham dan error gitu otaknya ini. Ini kan harus diluruskan supaya juga masyarakat gitu paham gitu. Saya pikir saudara Ges Khalifah ini tidak pernah membaca buku-buku tentang Islam. Saya menyaksikan, oke lah dia tahu soal ceramah Dr. Quraish Shihab mengupas tentang tafsir Al-Misbah yang merujuk juga dari tafsir Tabatabai. Tapi mungkin beliau tidak pernah buka buku soal Syiah, soal tafsir, apalagi tafsir gitu. Sehingga menafsir atau mengambil keputusan tentang Syiah itu keliru gitu. Sangat memalukan gitu. Saya yakin beliau tidak pernah membaca buku. Hanya dengar sana sini. Berani ngomong, akhirnya kan menyesatkan semua orang gitu. Nah, ini perlu diluruskan gitu. Sekali lagi bahwa Ges Khalifah itu harus ngaca gitu. Harus berpikir ulang tentang siapa dia sesungguhnya. Apalagi dia masuk dalam tim sukses Anies Baswedan, yang sebenarnya dia tidak tahu sendiri tentang keyakinan Anies Baswedan, apakah Syiah apa tidak. Karena yang kita ketahui di para Madinah, Anies Baswedan sangat paham betul tentang aliran pemikiran Syiah, Mu'tazilah. Jadi bisa saja Anies Baswedan juga Syiah, karena iman kita tidak tahu gitu. Jadi jangan mengklaim bahwa Anies itu nggak paham Syiah dan juga keyakinannya juga tidak tahu. Ya memang kita tidak tahu, tapi jangan mengklaim gitu. Jadi sangat disayangkan beliau sebagai tim sukses Anies Baswedan tapi tidak tahu tentang pribadi yang sesungguhnya Anies Baswedan. Ini kan bahaya bagi Anies sendiri sebagai tim suksesnya,
untuk mensukseskan Anies Baswedan gitu. Dan juga perlu diketahui bahwa Ade Armando, Denny Siregar itu sangat produktif dan konstruktif gitu. Itu saudara-saudara saya yang memang memperjuangkan kebenaran gitu, apa adanya. Bukan persoalan dia pro Jokowi atau pro siapa, tapi memang itu realitas yang harus dia sampaikan. Jadi saya sangat mendukung dan saya akan melawan orang-orang yang memusuhi Ade Armando dan Denny Siregar. Itu sejarah statement saya kepada Ges Khalifah, tim sukses Anies Baswedan sekaligus komisaris utama pembangunan Jaya Ancol. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.